Pasal menjelaskan terkait dengan masalah karomah. Karomah dari kata asal kemuliaan, dan yang dimasukkan dengan karomah di sini adalah sama seperti mukjizah. Definisinya juga sama seperti mukjizah, cuma terjadinya berbeda kepada pelakunya atau kepada yang mengalaminya. Kalau yang mengalaminya para nabi, itu namanya mukjizah. Kalau yang mengalaminya para wali, itu namanya karamah. Kalau yang mengalaminya bukan ahli sholah, maka itu namanya istidraj atau bid'ah gitu ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, iza ra'aita rajulan yatiru aw fawqal ma'i qad yasiru wa lam yakun muttabi'an lirrusli fa innahu mustadrajun aw bid'i. Kalau kalian melihat seseorang yang terbang di atas udara, berjalan di atas air, tapi perilakunya tidak mengikuti jejak Nabi kita Muhammad SAW, maka pastikan itu adalah sebuah istidraj atau bid'i. Nah, jadi yang namanya karamah dan mukjizah itu definisinya sama, cuma bedanya adalah kalau mukjizah kepada Nabi, kalau karamah kepada wali. Semua yang bisa terjadi kepada Nabi berupa mukjizah bisa juga terjadi kepada wali berupa karamah. Jadi apapun itu, menghidupkan orang mati bisa, menjadikan sesuatu yang sedikit banyak bisa. Pokoknya yang namanya mukjizat atau karamah itu adalah amrun khariqun anil adah. Jadi sesuatu yang terjadi yang di luar nalar manusia, di luar kekuatan manusia, di luar kemampuan manusia. Itu namanya mukjizat itu. Nah, ada juga yang namanya ihana. Ihana itu adalah yang terjadi kepada mereka-mereka yang mengaku sebagai nabi atau sebagai wali, tapi malah yang terjadi kebalikannya, seperti yang terjadi pada Musailamah al-Kadzdzab ya. Nah, itu sebagaimana disebutkan kemarin, dia mendoakan air sumur yang tadinya kecil sumbernya, kemudian akhirnya diludahi oleh dia, malah habis dan malah berubah airnya menjadi asin. Nah, gitu. Ada seseorang yang meminta doa kepadanya supaya rambutnya lebat, bagus, nggak taunya diusap jadi botak. Nah, itu namanya ihana, itu namanya. Nah, tapi kalau karamah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, di luar kemampuan manusia, di luar nalar manusia, di luar jangkauan manusia, tapi terjadi. Fungsi daripada karamah itu apa? Fungsi daripada karamah itu adalah sama seperti fungsi mukjizah, cuma bedanya adalah kalau mukjizah kepada Nabi, kalau karamah kepada wali. Maksudnya, kalau mukjizah itu adalah seperti sebuah ungkapan daripada Allah Ta'ala, bahwasanya apa yang diakui oleh Nabi tersebut, oleh Rasul tersebut, dari pengakuannya sesuai dengan mandat yang diperintahkan kepadanya, itu benar. Buktinya, nah ini, gitu. Buktinya Nabi SAW ketika ditantang oleh kaumnya untuk supaya membelah bulan, terbelahlah bulan menjadi dua, satu di atas, satu datang kepada Nabi SAW. Nah, itu namanya mukjizah. Fungsinya itu adalah supaya mereka tahu, benar-benar percaya bahwasanya ini adalah Nabi beneran. Karena itulah sifat manusia. Manusia itu tidak pernah lepas daripada identitas. Identitas itu adalah sebuah simbol yang memerlukan kepada bukti. Jadi kalau seumpama kalian di luar sana mengaku bahwasanya kalian adalah alumni Dalwa, maka pasti ada yang bertanya, buktinya apa?
punya kartu alumni atau kartu santri, atau ada fotonya, atau ada yang menyaksikannya, atau diakui oleh pengurus pondok pesantren misalnya, atau alat bukti bayarnya per bulannya. Nah, itu semuanya kan memerlukan bukti. Maka itulah fungsi daripada mukjizat, begitu pula karamah. Jadi sebagaimana setiap manusia itu memang Allah ciptakan selalu melihat kepada identitas. Sehingga kalau identitas nggak jelas, maka dia itu tidak mau berinteraksi dengannya. Nabi, para wali juga seperti itu. Allah Ta'ala memberikan mereka identitas yang ada buktinya, yang bisa dijangkau dan diakui, sehingga mereka kemudian pasrah dan tunduk serta beriman kepada mereka. Itu maksudnya. Sedangkan wali, maksudnya tujuan Allah Ta'ala menampakkan itu adalah supaya mereka tahu bahwasanya orang ini benar-benar dicintai oleh Allah. Buktinya Allah Ta'ala memberikan kelebihan, memberikan kemuliaan. Untuk apa? Supaya murid-muridnya, orang lain yang melihatnya, mendengarnya, akhirnya timbul semangat, ya, dan kemauan, kehendak yang besar untuk menjadi seperti dia, gitu. Itu maksudnya dari adanya karomah itu dalam diri seorang wali. Sedangkan karomah itu sendiri, kalau kita mengingkarinya, dan karomah itu termasuk karomah yang mutawatirah, semua orang tahu, didengar ketika diceritakan di tempat terjadinya karomah itu semua orang tahu. Nah, itu mutawatirah itu namanya. Maka hukumnya bisa kafir. Tapi kalau gak mutawatirah, dia cuma sampai ke batas fasik. Nah, jadi seperti itu.